All crew standby. Audio standby. Lighting ready. We go online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Spaceman semua. Selamat datang di Space All Talk. Semua boleh bicara, semua boleh berbagi. Space All Talk merupakan rangkaian acara Space All Market 2020 di mana kita akan berdiskusi ringan dengan para narasumber menarik. Nah, untuk sesi hari ini kita akan menyaksikan diskusi dengan tema kolaborasi kreator difabel dan pelaku industri kreatif Aleza. Bersama saya Kak Disa sebagai moderator selama 30 menit ke depan. Space All Talk, semua boleh bicara, semua boleh berbagi. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan estetika, meningkat pula kebutuhan akan produk handmade yang dihasilkan dari bahan alami dan memanfaatkan daur ulang limbah. Adanya kebutuhan ini dapat menjadi peluang bagi pelaku bisnis maupun seniman untuk mengembangkan dan meningkatkan penjualan karya. Hal ini yang menjadi salah satu alasan didirikannya jurusan Kriya di Art Therapy Center Widyatama pada tahun 2019. Dan di tahun yang sama pula, jurusan Kriya menerima kolaborasi dari salah satu brand fashion, yaitu Aleza. Hasil karya yang menjadi bahan kolaborasi dengan Aleza bukan hanya dari siswa jurusan Kriya, tetapi juga melibatkan karya siswa dari program treatment khusus di Art Therapy Center Widyatama. Sebelum kita mulai talk show hari ini, kita saksikan dulu video berikut ini. Saya Ania Nurfarina, saya sebagai Direktur Art Therapy Center Widyatama. Jadi Art Therapy Center Widyatama itu berdiri berdasarkan komitmen kita ingin membangun kemandirian finansial bagi anak penyandang disabilitas di Indonesia. Visinya adalah membangun pusat terapi, juga menjadikan terapi tersebut sebagai pembekalan skill dan behavior bagi anak penyandang disabilitas dalam konteks kemandirian finansial. Sementara misinya bagaimana kami juga peduli tentang keberadaan anak penyandang disabilitas lain di luar Pulau Jawa misalnya, yaitu melalui pengabdian pada masyarakat. Nama saya Anunciata Sri Sabda, biasa dipanggil Anun. Saya koordinator program Kriya. Halo, nama aku Alvinska Octaviana sebagai pengajar jurusan Kriya. Peran Aleza dalam hal ini adalah peran yang kami harapkan sesuai dengan misi kami, yaitu menyadarkan masyarakat bahwa anak-anak ini punya potensi. Campaign Aleza ini sih menarik dan ini banget sih, aku apresiatif banget sih untuk pihak Aleza karena maksudnya mereka support juga untuk anak-anak kita juga kan, terus kayak berarti benar-benar concern juga kepada anak-anak yang memang berkebutuhan khusus. Terlihat sekali bahwa mereka punya semangat yang tinggi untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh pembimbing atau pengajar. Ngerjain tugas di Kriya gitu bisa sampai teriak-teriak bersorak banget gitu loh, aku senang sekali gitu. Terus dia gitu setiap minggu depan aku suruh bawa alat-alat atau dapat
ilmu baru atau teknik baru tuh dia bener-bener kayak di garda terdepan gitu, kayak udah paling siap banget gitu. Kayak gitulah, kayak seru banget, anak-anaknya lucu. Dena senang nggak ikut workshop sama Alesa? Iya, senang. Wah, senang. Senang? Senang. Yap, senang banget. Happy. Senang. Senang. Kakak. Penyandang disabilitas itu adalah bagian elemen dalam masyarakat. Nah, tentu saja dalam hal ini saya secara pribadi berharap sekali bahwa mereka diberi kesempatan. Hanya itu, beri kesempatan mereka. Nah, SpaceMate sekarang di studio udah ada para narasumber kita nih. Yang pertama ada Ibu Anunsiata Sri Sabda selaku koordinator jurusan Kria di Art Therapy Center Widyatama. Kita biasanya panggil beliau dengan nama Ibu Anun ya Bu ya. Ya, selamat sore Selamat Kak sore. Disa. Iya, sore Bu Anun. Apa kabar Kak Disa? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu Anun apa kabarnya? Baik, sehat, alhamdulillah. Selanjutnya di sebelah Ibu Anun itu ada Kak Andi Suryadi selaku Ya, pengajar di program treatment khusus Art Therapy Center Widyatama. Nah, kemudian nanti juga akan ada kiriman video dari Kak Alvinska Oktaviana selaku pengajar dan penanggung jawab kolaborasi di Aleza dengan Art Therapy Center Widyatama. Kita akan berbincang dulu pertama dengan Ibu Anun. Ya, Bu Anun sebagai koordinator jurusan Kria. Nah, kita pengen tahu nih Bu, gimana sih waktu awal cerita didirikannya jurusan Kria di Art Therapy Center Widyatama? Iya. Baik Kak Disa, sebenarnya agak ngoboy nih waktu mendirikan Prodi Kria. Jadi memang ada kebutuhan dari user, baik peserta didik maupun kolega kita membutuhkan karya-karya produk Kria. Akhirnya kemudian kita mulai nih mendirikan Kria. Nah, awalnya ya tentu kita mengundang beberapa orang untuk ikut membicarakan ini gitu lewat Lokakarya. Nah, itu sekitar tanggal 13 Juli ya kalau nggak salah ya Pak Andi ya. Nah, sekitar tanggal itulah ya. Kemudian waktu itu dihadiri oleh para praktisi di bidang Kria tentu saja sebagai narasumber, kemudian dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan regulasi, dan satu lagi itu dari namanya User. bukan pendidik. Oh, pendidik. Pengajar. Jadi, ya. mereka orang yang pernah mendirikan jurusan Kria di tempat lain, tapi mereka kan reguler. Nah, dari bahasan-bahasan di Lokakarya itu kemudian kita meramu, membuat kurikulum dan sebagainya yang cocok untuk kebutuhan peserta didik kita, anak-anak difabel ini. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, tetapi yang lucunya Kak Disa, jadi kita peresmiannya itu agak lambat. Oh, Jadi begitu didirikan kita sudah belajar dulu nih, anak-anak kita sudah menerima siswa dan baru di bulan November baru diresmikan. Sementara pembelajaran sudah dimulai sesuai kalender akademik gitu. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi memang sudah mulai dulu ya Bu di tahun ajaran awal itu udah ada pendaftar, udah ada siswanya, baru diresmikannya di bulan November. Betul. Ya. Nah, dan satu lagi, begitu kita resmikan itu langsung kita dapat project. Jadi anak-anak Kria ini kemudian jurusan kita dapat project yang nanti yang tadi sudah diceritakan oleh Kak Lisa. Kita projectnya itu akhirnya melibatkan anak-anak treatment khusus. Tentu saja ini ada ceritanya. Nantilah kita kupas lagi ya. Ya. Nah, tadi kan udah ada peserta didik di jurusan Kria. Nah, untuk Ibu sendiri, menurut Ibu sendiri ke depannya apa sih harapan Ibu untuk nanti ketika sudah lulus akan seperti apa anak-anak ini? Kita mempersiapkan anak-anak ini agar mereka mandiri secara finansial tentu saja. Nah, pekerjaan untuk anak-anak Kria tentu tidak harus tergantung pada perusahaan atau orang lain. Betul. Mereka bisa menciptakan sendiri produk yang mereka kuasai. Jadi
dan kemudian memasarkannya sendiri. Sekarang kan di zaman yang sosmed gini, orang dengan gampang bisa memasarkan produk gitu. Nah, saya berharap anak-anak di jurusan Kriya ini selain mampu memproduksi juga nanti mampu memasarkan. Ini kita sudah susun di kurikulumnya. Jadi bagaimana anak-anak ini mulai belajar dari produksinya, kemudian belajar labeling, marketing, dan kemudian nanti memasarkan secara sederhana. Jadi seperti itu. Jadi untuk usaha sendiri juga ya Bu ya? Betul, saya justru berharap anak-anak bisa punya usaha sendiri. Ketimbang mereka bekerja sama orang lain. Gitu ya Bu ya. Nah tadi kan di awal pun kita tema ini adalah kolaborasi dengan Aleza ya Bu ya. Jadi memang dari jurusan Kriya ini sudah ada kolaborasi dengan Aleza. Nah kita juga penasaran nih Bu, pengen tahu gimana sih proses awal mulanya terwujud kolaborasi dengan Aleza ini. Baik, Pak Andi mau jawab? Ya mungkin bisa dari Pak Andi atau Bu Anun dulu. Jadi awalnya waktu itu saya dapat dari Kak Firly. Jadi Kak Firly waktu itu menyampaikan kepada saya bahwa Aleza meminta berkolaborasi untuk produk fashion. Nah kemudian karena Kriya lebih tepat memegang ini, akhirnya Kriya yang pegang. Nah waktu itu oleh Kak Firly diserahkan ke saya untuk memegang proyek ini gitu. Nah setelah saya ketemu sama Aleza nih berbincang dan sebagainya, Alezanya bahkan datang ke sini gitu kan untuk melihat karya anak-anak. Kemudian kita bikin workshop. Nah nanti mungkin workshop nanti bisa diceritain sama Kak Finska. Ya. Nah pokoknya kita bikin workshop, kemudian kita karya itu kemudian kita ajukan ke Aleza. Nah saat itu memang dari karya workshop itu ternyata Aleza kurang bukan tidak tertarik, tetapi mereka butuh variasi. Oh gitu. Jadi nggak cuman, kan saat itu workshop tuh hanya lebih ke materialnya ekoprint. Nah sementara Aleza membutuhkan karya-karya yang lebih spesifik anaknya, lebih unik gitu, lebih senimannya menonjol gitu. Yaitu lebih tepat untuk treatment khusus. Akhirnya kemudian saya memberikan tawaran proyek ini juga ke treatment khusus, ke prodi treatment khusus. Nah waktu itu saya meminta dosen-dosen yang mengajari treatment khusus itu untuk mengirimkan karya siswa-siswanya. Nah salah satunya itu Pak Andi yang mengirimkan. Mangga mungkin Pak Andi bisa cerita waktu awalnya seperti apa? Ya Pak Andi, kita juga pengen tahu ya proses pemilihan karyanya, karena tadi kan di jurusan Kriya ternyata memang kurang beragam ya Bu ya dari desainnya, jadi diminta juga dari treatment khusus. Nah gimana sih proses pemilihan karyanya? Dari treatment khusus tadi kan pertama Bu Anun melihat karena adanya pingin ada variatif. Nah mungkin sebelum saya menjelaskan nih Kak Disa, saya akan menunjukkan dulu karya-karya yang ada treatment khusus ya. Oh iya boleh Pak. Coba nanti kita lihat dulu karya-karyanya. Nah di sana nanti karya-karya itu emang spesifik lah. Seperti apa, nanti saya bisa menyebutkan seperti karya yang temanya apa. Nah, jadi boleh disaksikan dulu ya? Iya boleh silakan. Silakan. Jadi ini karyanya khusus cuman dari treatment khusus aja ya? Ini saya hanya treatment khusus aja Bu Anun yang. Iya oke. Ada satu yang Kriya kan kalau nggak salah. Oh ya yang kolaboratif ada. Okay. Jadi ada desain kolaboratif juga ya Bu ya? Jadi sebenarnya kita tuh ada dua prodi yang terlibat. Jadi waktu itu sebenarnya malah 3 prodi. Desain grafis juga ikut terlibat karena anak-anaknya ikut workshop. Tapi dari karya yang terpilih gitu, waktu itu yang prodi Kriya itu yang terpilih 1 karya kolaborasi anak-anak Kriya. Kemudian yang dari treatment khusus itu ada 5 anak kalau nggak salah. Oh iya. Itu yang terpilih karyanya. Ya bisa ditampilkan?
Nah itu Kak Disa karya-karyanya yang karya anak kria dan kebanyakan anak treatment khusus. Nah nanti yang Kak Disa tanyakan adalah proses. Nah yang tadi sebelum Bu Anun katakan, Bu Anun itu mengirimkan, menghubungi pribadi untuk pengajar-pengajar yang ke treatment khusus, salah satunya ke saya. Jadi Bu Anun kontak, Kak Andi tolong ada karya yang bisa ditampilkan atau dikirimkan ke Aleza yang Kak Andi bimbing. Nah kebetulan saya bimbing ada karya Arik dan Nazario. Nah habis itu saya kumpulkan ke Bu Anun. Ini Bu Anun silahkan diperiksa, ada karya beberapa. Selanjutnya Bu Anun seleksi, Bu Anun kirim ya atau gimana Bu? Ya. Nah, Bu Anun Jadi kirim. prosesnya itu kita ada seleksi 2 kali. Jadi yang pertama adalah seleksi dari dalam, dari ATC-nya sendiri. Jadi dari beberapa karya yang sudah terkumpul kemudian diseleksi. Kebetulan yang menyeleksi waktu itu saya. Nah setelah itu dari hasil seleksi saya kirim ke Aleza. Nah dari Aleza sendiri mereka menyeleksi lebih kepada apakah cocok diterapkan pada produk yang akan mereka buat. Oh iya. Jadi seperti itu. Kalau saya lebih menyeleksi estetika, pihak Aleza kecocokan terhadap produk. Nah alhamdulillah itu semua ternyata diambil oleh Aleza. Cocok gitu ya, ya? cocok. Untuk yang treatment khusus yang saya seleksi. Jadi memang ada tema tertentu juga dari Alezanya apa bagaimana Bu? Betul, jadi gini, bahkan anak-anak ini diminta cerita ya Pak Andi ya. betul, Jadi betul. apa sih cerita di balik kekaryaan mereka gitu. Jadi kalau misalnya Nazario bicara tentang rumah ya, Arik Arik juga. tentang rumah. Nazario itu nanti kan setelah itu ada seleksi nih. Setelah seleksi yang kedua pihak Aleza itu meminta bagaimana ini cerita tadi. Nah cerita yang saya itu Arik. Nah Arik kebetulan waktu itu karyanya saya menceritakan di mana itu rumah Arik itu kan tempat tinggalnya di sana. Arik gimana nih rumah Arik? Ada apa aja? Siapa tetangga Arik? Atau saya hanya di sini kan hanya kalau treatment khusus itu kan pembelajaran behavior Bu. Jadi kan saya sambil berkarya di sini sambil bercerita juga. Nah Arik menggambar ada apa aja. Arik ceritakan ada pohon. Silakan gambar pohon. Pohonnya gambar aja seperti apa. Nah, itu Arik. Lalu kalau Arik itu dengan saya digital yang masuk itu tapi ada karakternya Bu ya. Nah karakternya itu Arik itu lebih penguasaan MOS. Jadi ada nanti kalau tadi sebelumnya ada karya yang rumah, nah itu kan lihat seperti abstrak lah itu karena emang MOS-nya penguasaan MOS seperti itu. Nah beda dengan Nazario. Nazario itu sama dengan digital, bahkan Nazario itu ada 3 ya Bu ya? Iya. Ada 3. Ada yang tidak hanya digital, ada yang dan manual. Yang Oh ada watercolor 3 juga ada. desain juga. 3 desain. betul. Kebetulan yang digital oleh Pak Andi dan manualnya oleh saya. Oh iya iya. Jadi tapi memang anak-anak ini selalu punya ciri khas Kak Disa. Jadi misalnya tiap anak tuh pasti punya ciri khas. Apapun objeknya gitu ya. Kadang objeknya khas, kadang coretannya yang khas. Jadi tiap anak selalu anak-anak difabel ini Ada karakternya pasti ya. punya karakter. Nah itu yang diangkat. Dan tentu saja anak-anak ini tidak bisa cerita kayak verbal gitu ya. Karena komunikasinya memang tidak semua terbangun. Nah untuk beberapa anak tentu adalah bagaimana pengajar ini ketika mengajar jadi memahami. Jadi sebenarnya ini karya-karya pembelajaran. Jadi bukan walaupun ada beberapa karya yang kita mau kolaborasi nih sama Aleza. Jadi kita coba ngobrol sama anak-anak seperti apa, kemudian anak-anak ini membuat. Jadi kayak by order lah gitu ya. Jadi kita ada dua teknik gitu. Jadi yang pertama adalah karya yang memang sudah diproduksi, kemudian ada yang karya memang dibuat sengaja. Baru dibuat ya. Jadi waktu kalau nggak salah itu ada 6 tuh, ada angkasa, Ada angkasa, kemudian ada Abian, Mulyo, Cahaya, Nazari, Dena ya. Nazario, Nazario ya. satu lagi Arik. Dan Arik, Oh iya. iya. Wah terima kasih Bu Anun dan Kak Andi penjelasannya tadi memang menarik ya topik ini dibahas. Nah jadi pengajar itu memilih karya atau desain yang terbaik atau sesuai dengan permintaan Aleza. Nah lalu kemudian diserahkan kepada pihak Aleza ya untuk dilakukan proses lebih lanjut gitu ya Bu ya. Betul. Nah selanjutnya kita ada kiriman video dari Kak Vinska selaku pengajar dan juga penanggung jawab proyek kolaborasi bersama Aleza ini.
video ini mengenai proses workshop bagaimana pembuatan karya antara Aleza dengan Art Therapy Center Widyatama. Berikut videonya. Selamat pagi menuju siang Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Alvinska, saya sebagai pengajar Art Therapy Center Widyatama jurusan Kriya. Nah, pada saat Art Therapy Center Widyatama ini mempunyai proyek kolaborasi bersama Aleza, kebetulan saya juga sebagai penanggung jawab proyek ini. Nah, saya di sini akan sedikit bercerita dan berbagi bagaimana proses kolaborasi dan workshop ini terjadi di antara mahasiswa dengan Aleza, pihak Aleza saat proses pengerjaan dan teknisnya sendiri. Jadi waktu itu tuh saya ingat banget, saya juga sebagai pengajar Art Therapy Center Widyatama itu baru masuk di sini karena prodi Kriya pun baru. Jadi maksudnya kita melibatkan anak-anak program studi Kriya ini adalah mahasiswa baru semua kan. Makanya saya juga di sini akhirnya mencari cara teknik yang paling sederhana untuk membuat motif pada kain. Karena saat itu kami diekspektasikan untuk membuat motif dan pattern pada kain yang nantinya akan diaplikasikan kepada produk-produknya Aleza seperti kemeja, scarf, dan lain-lain. Nah, pada saat itu juga karena melibatkan mahasiswa lain ya, bukan hanya di program studi Kriya, ada desain grafis, makanya saya juga mencari teknik paling sederhana yang kira-kira mampu diikuti oleh seluruh mahasiswa angkatan pertama dan mahasiswa yang belum pernah mempelajari teknik ini sebelumnya. Nah, akhirnya saya memilih teknik ekoprint, ya lebih sering disebut hakazome, teknik Jepang di mana kita akan mentransfer warna dari bunga, daun, dan serat-serat alam lainnya terhadap kain. Nah, SpaceMate tadi kita sudah mendengar nih bagaimana proses kolaborasinya dari Kak Vinska. Nah, sekarang kita akan saksikan dulu bersama bagaimana video trunk show launching produk kolaborasi Aleza bersama Art Therapy Center Widyatama. Berikut ini. Ya, itu tadi video trunk show launching produk Aleza. Wah, keren-keren banget ya SpaceMate produknya. Nah, kita pengen tahu nih, tadi kan kayaknya kalau di video ya Bu, tidak hanya berkolaborasi dengan Art Therapy Center Widyatama, tapi ada banyak kolaborator lainnya ya Bu. Betul, Ya. itu bisa. Nah, tadi ada beberapa anak yang ikut dalam acara trunk show juga ya Bu, saya lihat. Iya, itu hanya karena gini, kalau di trunk show itu biasanya setelah di akhir, itu pencipta, itu biasanya Oh, ikut jalan ya. ke depan.
untuk diperkenalkan kepada audiens. Nah, jadi anak-anak juga ikut ke depan. Ya, tapi kan anak-anak ini nggak bisa sendiri. Jadi harus dipegangin. Didampingi ya Bu. Iya, tetap. betul. Baik sama orang tua ataupun pengajar. Gitu. Oh iya. Nah, Terus terus ya Bu. ini banget sangat mengharukan. Sangat Jadi mengharukan. waktu acara trunk show itu ketika kan tidak dikasih tahu tuh audiens bahwa ini yang bikin anak-anak difabel. Jadi begitu karya-karya mereka keluar ketika launching, audiens tuh sudah applause gitu. Memang apa ya? Karena unik ya motifnya ya. Mungkin kalau kolaborator yang lain keren-keren desainnya. Tetapi anak-anak ini sebetulnya desainnya sederhana sekali. Karena memang Alisa yang bikin. Desain bajunya maksudnya? Iya betul. Ya. Sebenarnya itu kan kayak Alisa sedang coba-coba gitu. Di motif seperti ini tuh harus diapakan gitu. Nah waktu itu akhirnya kemudian dibikin hanya kemeja saja dengan tas. Tapi ternyata applause-nya luar biasa. Nah apalagi ketika anak-anak ini keluar gitu. Dan mereka baru sadar bahwa anak-anak ini ternyata adalah anak-anak difabel gitu. Dan saya melihat banyak sekali orang yang kemudian begitu meneteskan air mata gitu kan, menitikkan air mata. Pokoknya mengharukan sekali. Kamu saya nggak ikut waktu itu. Kalau nggak kamu nangis termehek-mehek. Saya Jadi lewat respon live ya. Bu, ada Oh lewat Bu. live Iya, bisa ya kayak. sampai orang tua, salah satu orang tua ngejapri ke saya, Kak Andi ini karya anak saya ya betul ya? Iya Bu betul, terharu sekali. Lalu sampai berikutnya Bu, mungkin kan itu sampai sold out ya Bu ya, hanya berapa? Ya, nah itu betul. sampai Oh orang, iya, jadi sampai produknya tadi itu dijual ya di Dijual, Aleza-nya sendiri. di webnya Aleza. Nah kemudian dalam hitungan menit itu barangnya sudah sold out. Sampai akhirnya Aleza kemudian produksi ulang. Oh. Jadi memproduksi lagi. Repeat order lah ya. Nah Aleza sendiri menyampaikan kepada saya baru kali ini seperti itu. Langsung banyak kejadiannya. sekali ya Bu Iya, antusiasmenya. antusias sekali dengan karya anak-anak ini. Bahkan kami pengajar sendiri nggak kebagian tuh. Gitu saking udah mau order nggak bisa, orang tua juga banyak yang nggak itu kebagian. orang tua juga sampai, Ya, Kak Andi kok nggak bisa pesen? Nggak bisa Aduh pesen. Bu, Karena sudah udah kehabisan sold out. ya, iya. Gimana bisa Jadi bisa pokoknya di-order luar lagi, biasa lah. gimana? Ya ini membanggakan buat kami ya para pengajar gitu bahwa oh ternyata anak-anak ini karyanya memang sudah bisa diterima dan layak diterima. Dan itu yang keberhasilan misi kita sebetulnya. Ya. Misi dari Art Therapy Center Betul, Widyatama ya Bu ya. ya, membuat anak-anak ini mandiri secara finansial. Jadi kan itu terbukti ya. Oh iya. Nah ternyata respon dari Aleza sebagai pihak kolaborator memang cukup bagus SpaceMate. Nah respon dari masyarakat juga luar biasa ya tadi. Produknya baru launching beberapa jam sudah sold out lagi. Nah SpaceMate dari kolaborasi antara Aleza dengan Art Therapy Center Widyatama ini menunjukkan bahwa para kreator difabel juga mampu menghasilkan karya yang luar biasa dan memiliki nilai jual. Art Therapy Center juga sangat terbuka apabila ada pihak eksternal yang ingin bekerja sama ya Bu ya. Ya, betul. Pak. Ditunggu. Ditunggu ya. Sangat. Ya, karena karya anak-anak ini layak kok, oke gitu. Iya, sangat Dan layak. justru unik, tidak sama dengan yang lain. Maka silahkan hubungi kami. Ya, silakan hubungi jika ada yang kalau ingin. ada yang ingin bekerja sama dengan kami. Kunjungi saja webnya ya di Iya. www.atcwidyaatama.ac.id. Iya, betul, Kak. Nah, itu SpaceMate itu. Ya, nah, wah kita udah ada di penghujung acara nih SpaceMate. Nah, jadi itu tadi bincang-bincang kita dengan para narasumber. Oh, mungkin Bu Anun sama Kak Andi mau dadah-dadah dulu sama SpaceMate. Ya. Selamat sore SpaceMate. Nah, saksikan terus ya acara-acara Space All Talk ya kita Space All Rangka ya. Market Ya. 2020. Terus Ya. saksikan sampai kapan? 30? Sampai tanggal 30. Sampai tanggal 30 Juli. Ya. Terima kasih. Ya, mangga Ibu. Ya, terima kasih SpaceMate yang sudah menyaksikan kami. Terus menyaksikan kami karena acara-acara kami pasti keren. Ya. Terima kasih banyak Ibu Anu dan Ya, Kak Kak Disa. Andi atas bincang-bincang Sama-sama, Kak kita Disa. hari ini ya. Dan terima kasih juga untuk SpaceMate semua yang sudah bergabung
di Space All Talk kali ini. Jangan lupa saksikan seri Space All Market 2020 lainnya. Dan jangan lupa juga nonton Space All Talk seri lainnya dengan narasumber lainnya. Nah, jangan lupa ikuti terus rangkaian Space All Market 2020. Untuk info lebih lanjut bisa kunjungi website www.atcwidyatama.ac.id atau nanti mungkin ada ditulis di sini, dan Instagram @atc_widyatama. Nah, saya Kadisa undur diri, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa di Space All Talks berikutnya. Semua boleh bicara, semua boleh berbagi. Dah.